manusia adalah alam semesta yang kecil, bahwa di dalam diri, bahwa manusia terhimpun segala ciptaan yang ada. Seluruh manusia suci di dunia menyatakan hal yang sama. Rahayu semua, pada video kali ini kita akan mengkaji atau kita akan mengkontemplasikan atau kita akan berusaha memahami sebuah epos atau sebuah mitologi ataupun sebuah cerita masa lalu. Cerita ini adalah cerita yang sangat favorit bagi saya karena cerita ini sangat saya sukai dan saya sudah mendengar cerita ini sejak lama. Dan cerita ini sangat terkenal di Indonesia dan sangat dikenal di seluruh dunia. Cerita ini adalah Ramayana atau epos daripada cerita Rama dan Sinta dan juga Rahwana. Cerita ini sebenarnya adalah Purana ataupun Purana adalah kumpulan daripada sebuah cerita ataupun juga sebuah nasihat yang mana menjelaskan tentang intisari ajaran yang terdapat dalam kitab Veda ataupun Weda. Kitab Veda ataupun kitab Weda pada bagian Upanishad adalah kitab-kitab filosofis yang mungkin akan sangat sulit dimengerti oleh orang-orang yang biasa atau sangat sulit untuk dipahami oleh orang pada umumnya. Maka daripada itu, para resi pada zaman dahulu kala, khususnya yang menulis epos daripada Ramayana, yaitu Resi Valmiki, menulis epos daripada cerita Rama, Sinta, dan Rahwana ini. Akan tetapi, sebagaimana saya pernah jelaskan bahwasanya cerita Rama dan Sinta dan juga Rahwana ini adalah cerita yang terjadi di luar atau dia ada di luar sana. Maka daripada itu, bagaimanakah dengan cerita Rama, Sinta, dan juga Rahwana itu terjadi di dalam diri kita. Jadi cerita itu tidak hanya sekedar terjadi di luaran, tapi tidak berhubungan dengan diri kita. Karena pada dasarnya inti semua ajaran, inti dasar daripada keberadaan ajaran-ajaran adalah tentang diri manusia. Karena diri manusialah center atau diri manusialah yang menjadi pusat dari semesta ini. Dalam artian bahwa apapun yang terjadi di luar, untuk bagaimana kebangkitan atau bagaimana kemajuan spiritual ataupun juga kemajuan daripada ruhani manusia itu sendiri. Maka epos daripada Ramayana ini akan saya kaji, akan saya ulas dengan sudut pandang yang berbeda ataupun juga dari sudut pandang Vedanta atau dari sudut pandang filosofis atau dari sudut pandang filsafat. Pada video-video saya yang lain mungkin para pemirsa pernah mendengar saya menjelaskan tentang ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat Afaki dan ada disebut dengan ayat-ayat Ampusi. Cerita Ramayana ini saya ceritakan tentang sebagai ayat-ayat yang bersifat Ampusi, Ampusi, yaitu terjadi pada diri manusia. Adapun cerita-cerita ini bukan berarti tidak hadir ataupun juga tidak terjadi pada di luaran atau tidak terjadi pada eksternal manusia. Akan tapi itu benar-benar ada. Seperti cerita-cerita tentang Musa melawan Fir'aun, cerita para manusia-manusia saints atau suci lainnya yang terjadi pada zaman dahulu, itu benar-benar terjadi. Akan tetapi bagi seseorang yang memiliki kepekaan, dia tidak hanya melihat aspek yang nampak daripada sebuah cerita, akan tetapi mampu mengambil hikmah di balik itu, sekaligus juga mampu mengkorelasikan sebuah peristiwa itu
juga hadir dalam diri manusia. Itulah kehebatan, eh, salah satu kehebatan orang-orang yang mampu melihat peristiwa yang terjadi di luar, tapi juga ada konteks dan hubungannya dengan apa yang ada dalam diri manusia. Yang saya sebut sebagai ayat Anpusi. Misalnya dalam semua tradisi pasti memiliki dua corak pandang. Semua tradisi agama apapun di seluruh dunia ini pasti memiliki dua corak pandang. Satu, melihat peristiwa yang terjadi di luaran hanya benar-benar di luar dan tidak terjadi pada diri manusia. Tapi ada golongan atau sekelompok manusia yang mana melihat semua peristiwa yang ada di luar daripada diri manusia juga hadir, juga terjadi pada diri manusia itu. Jadi tidak hanya perang yang ada di luar itu terjadi pada di luar, akan tetapi perang yang ada di luar juga terjadi pada diri manusia itu sendiri. Misalnya perang Mahabharata yang terjadi di Kurukshetra itu juga terjadi pada diri manusia itu sendiri. Maka daripada itu akan pembahasan daripada Ramayana ini akan kita ulas hingga bab akhir. Jadi cerita Ramayana ini mengulas tentang sosok Rama yang lahir di sebuah daerah yang disebut dengan Ayodhya, sekarang di bagian utara India. India dibagi dua, selatan, utara. Dia bagian utara, bagian utara India. Di daerah Ayodhya dekat dengan Sungai Gangga, dekat dengan sungai, ada sungai besar di sana. Daerah Ayodhya, tempat kelahiran daripada Rama, yang ayahnya bernama Dasarata. Nah, kemudian Rama lahir dari salah seorang permaisuri dari tiga istri daripada ayahnya Rama, yaitu Dasarata, melahirkan Laksmana dan beberapa saudaranya yang lain. Ketika Rama lahir menjadi seorang pemuda, dia tumbuh di bawah bimbingan daripada Resi Wiswamitra yang membawa Rama pergi keluar daripada kota Ayodhya, terus pergi meminang Sinta. Setelah meminang Sinta daripada anak daripada King Janaka, kemudian setelah mereka menikah, akhirnya pun mereka kembali ke Ayodhya. Sinta dengan Rama kembali ke Ayodhya. Setelah terjadi pergulatan, akhirnya Rama bersama Sinta dan Laksmana terusir ke sebuah daerah, diusir atau selama 10 tahun mereka menyendiri di hutan. Setelah peristiwa itu terjadilah peristiwa penangkapan daripada Rama, yaitu yang saya maksud adalah penangkapan Sinta. Sinta ditangkap oleh Rahwana dan dibawa ke Alengka, yaitu Sri Lanka sekarang ini dalam pengertian itu. Setelah dibawa ke Alengka, dibawa ke Sri Lanka, kemudian Rahwana adalah seorang raja yang sangat berkuasa di Sri Lanka. Rahwana adalah sosok yang adil, sosok yang sangat memperhatikan masyarakatnya. Sampai dikatakan bahwa Alengka pada saat itu adalah sebuah kota yang sangat maju, sehingga seluruh masyarakatnya tidak ada yang mengalami kemiskinan karena perhatian yang besar daripada Rahwana kepada masyarakatnya pada saat itu. Akan tetapi Rahwana memiliki keinginan untuk memiliki Sinta, Dewi Sita, karena kecantikan dan keanggungan daripada Dewi Sita. Akhirnya menculiknya dan membawanya ke Alengka dan menempatkannya di Taman Asoka. Setelah terjadi penculikan itu, kemudian Rama bersama Laksmana mencari ataupun juga berusaha mendapatkan Sita atau Sinta kembali lagi. Sebelum untuk mendapatkan Sita lagi, akhirnya Rama dan Laksmana meminta tolong kepada Hanuman. Mereka terjadilah ikatan erat antara Hanuman dengan Rama.
Akhirnya Hanuman mencari jauh sampai ke seluruh penjuru dunia untuk menemukan Sinta. Dan dia temukan bahwa Sinta berada di pulau yang bernama Alengka. Setelah itu, setelah mereka ketahui, akhirnya mereka menuju ke Alengka dan pasukan daripada Hanuman yang dibantu oleh Sugriwa membentuk sebuah jembatan yang menghubungkan daratan India menuju daratan Alengka atau Sri Lanka pada saat ini. Maka daripada setelah mereka menyeberang, pasukan-pasukan monyet menyeberang daripada daratan India menuju pulau Alengka atau Sri Lanka, maka terjadilah perangan antara pasukan Rama dengan pasukan Rahwana. Dan akhirnya pasukan daripada Rama mampu mengalahkan pasukan Rahwana dan Rama akhirnya pun juga membunuh ataupun juga memanah dengan panahnya membunuh Rahwana. Setelah membunuh Rahwana, akhirnya pun Rama bersama Sita dan juga Laksmana kembali kepada Ayodhya. Setelah itu barulah kemudian Ayodhya dipimpin oleh Rama. Dan setelah itu Sita kembali menjadi hilang. Ini cerita secara singkat peristiwa Ramayana. Mungkin ceritanya mungkin sangat nampak biasa, tapi bagi di Indonesia cerita ini sangat menarik dan cerita ini sangat membuat orang mengerti. Kalau kita mendengarkan Ramayana, hampir semua orang-orang Indonesia mengerti Ramayana. Dan kita lihat di Prambanan misalnya sekarang ini masih ada sebuah festival untuk menampilkan Ramayana. Peristiwa ini dicatat oleh Valmiki dan dijadikan sebuah epos. Pada dasarnya bagi pandangan Vedanta ataupun pandangan filosofi, bahwasanya cerita ini memiliki makna yang sangat dalam dan sangat terkait dengan diri manusia itu sendiri. Sebagaimana para saints, para manusia suci di seluruh agama mengatakan bahwa manusia adalah alam semesta yang kecil, bahwa di dalam diri, bahwa manusia terhimpun segala ciptaan yang ada. Seluruh manusia suci di dunia menyatakan hal yang sama. Maka daripada itu, kalau Ramayana, jika Ramayana terjadi di luar sana, maka tentu Ramayana juga terjadi di sini. Jika Mahabharata terjadi di luar sana, maka Mahabharata juga terjadi di sini. Jika sebuah peperangan terjadi di luar sana, maka tentu ada peperangan yang terjadi di sini. Jika di sana ada gunung, maka di sini ada gunung. Jika di sana ada lautan, maka di sini ada lautan. Jika di sana ada matahari, maka di sini ada matahari. Kalau di sana ada bulan, maka di sini juga ada bulan. Ini adalah ciri khas pemahaman ataupun juga pemaknaan daripada sebuah peristiwa. Bahwa segala peristiwa yang terjadi, segala peristiwa yang nampak di depan mata, itu adalah cerminan apa yang ada di dalam diri manusia. Maka daripada itu, kita akan mulai membahas tentang cerita Ramayana ini, yaitu dengan melihat peristiwa Ramayana itu terjadi pada diri kita, atau melihatnya langsung ke dalam diri kita, dan melihatnya nyata bahwa Ramayana benar-benar terjadi dalam kehidupan, dan betul-betul Rama, Sinta, dan Rahwana itu hadir. Rama dan Sinta itu benar-benar nyata dan benar-benar ada di sepanjang sejarah. Begitu juga seluruh peperangan yang pernah terjadi dan seluruh cerita yang pernah terjadi dalam kehidupan sejarah manusia. Ini adalah pengantar dari saya untuk memahami cerita Ramayana. Kita akan lanjut pada episode berikutnya. Terima kasih.